Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 SMP Negeri 1 Karangkobar. Oke, masih bersama Ibu Fani di sini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Ibu ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari bab 10 yaitu menggambar komik. Nah, apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini dilakukan selama 80 menit, terdiri dari materi pembelajaran dan tugas. Nah, silahkan kalian persiapkan buku catatan untuk menulis hal penting yang akan Ibu sampaikan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian menggambar komik, yang kedua mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik, yang ketiga menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik, dan yang keempat membuat komik. Oke, silahkan kalian amati materi pada video berikut ini ya. Konsep menggambar komik. Di dalam konsep menggambar komik, kita akan mempelajari pengertian menggambar komik, fungsi gambar komik, dan jenis-jenis komik. Pengertian komik. Tentu kalian pernah mendengar kata komik dan bahkan sering membaca komik. Tapi apakah kalian tahu apa itu komik? Komik adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering disebut dengan cerita bergambar atau cergam. Nah, apakah kalian juga tahu apa bedanya cerita bergambar dan gambar bercerita?
Sekilas hanya perbedaan kata yang dibalik, tetapi sebenarnya ada perbedaan mendasar pada dua istilah tersebut. Jika cerita bergambar itu adalah komik yang mempunyai teks, sedangkan gambar bercerita bukan komik, melainkan gambar tanpa teks yang dapat bercerita melalui bahasa seni rupa, yakni gambar. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh berikut. Fungsi komik. Fungsi komik yakni menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Karena komik berfungsi menyampaikan pesan, untuk itu komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dan kata yang ditulis. Coba lihat beberapa contoh komik berikut. Jenis-jenis komik. Kita akan membahas dua jenis pembagian komik, yakni berdasarkan penampilan dan berdasarkan isi cerita. Berikut jenis-jenis komik berdasarkan pengemasan atau penampilannya. Komik strip, komik buku, komik kartun atau karikatur, dan komik online. Komik strip merupakan komik yang terdiri dari beberapa panel saja. Susunan bisa vertikal, horizontal, atau bahkan membentuk persegi, dan ruangnya terbatas. Biasanya, komik-komik strip terdiri dari sedikit gambar dan teks. Kita bisa menemukan komik strip di koran-koran atau majalah. Sementara itu, komik buku adalah komik yang telah dicetak dan diterbitkan sebagai buku. Ada yang berseri, ada pula yang tamat dan satu jilid. Komik semacam ini banyak kita temukan di toko buku. Komik kartun atau karikatur hanya menampilkan satu sosok atau adegan yang dilengkapi dengan teks berupa balon dialog. Biasanya, tujuan dari karikatur adalah mengkritik dan menyindir pihak tertentu, tetapi dibalut dengan humor. Komik online. Komik dalam bentuk online internet, istilah lainnya adalah komik web atau webkomik. Komik ini diterbitkan khusus di internet. Formatnya juga berbeda, membaca, menggulir, atau men-scroll layar dari atas ke bawah. Berdasarkan isi ceritanya, komik memiliki beberapa genre, tetapi kita akan membahas beberapa di antaranya, yaitu komik edukasi, komik humor, komik petualangan, dan komik biografi. Komik edukasi memiliki cerita yang mendidik. Biasanya, isinya tidak secara gamblang menjelaskan materi tertentu, tapi dimasukkan ke dalam unsur cerita sehingga tetap menghibur. Dengan begitu, pembaca dapat lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Komik humor memiliki cerita yang memicu dan mengundang pembaca untuk tertawa. Unsur humornya dapat dituangkan lewat cerita, gambar, maupun dialog dalam komik. Komik petualangan menampilkan perjalanan tokoh untuk mencapai tujuannya. Dalam perjalanannya, tokoh utama akan menghadapi kesulitan dan berhadapan dengan tokoh antagonis yang akan menghalangi tokoh utama untuk mencapai tujuan. Komik biografi isinya menceritakan perjalanan hidup tokoh sejarah mulai dari kelahiran, masa kecil hingga ia dewasa dan menua. Syarat membuat komik. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat antara lain menentukan topik dan tujuan. Pada penentuan topik dan tujuan dapat pula ditentukan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Pengembangan tokoh dan karakter merupakan hal penting dalam menggambar komik, karena tokoh dan karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat.
Komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata yang singkat tetapi berkesan, disertai gambar pendukungnya, agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Menggunakan gambar. Komik selain menggunakan kata atau kalimat, juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang ingin disampaikan. Menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan cerita yang utuh, tetapi dapat pula merupakan sekumpulan cerita pendek. Jika komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya selembar kertas gambar, tergantung dari panjang atau pendeknya cerita. Saat sekarang ini, penggunaan media dalam menggambar komik sangat beragam. Ada juga komik yang sudah dibuat secara digital. Bahan dan alat menggambar komik. Berikut ini bahan dan alat dalam menggambar komik manual tanpa bantuan komputer. Bahan dan alat ini tentu sering kalian gunakan dalam menggambar. Bahan-bahan tersebut yakni kertas gambar, pensil gambar, pensil warna, dan penggaris. Baik, sekian dulu materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian semua tetap sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.